Ini adalah tanda besar dalam sejarah klan setan raksasa. Mulai saat ini, mereka bukan lagi negara kultivasi peringkat 4 tetapi peringkat 5. Suzaku sangat mementingkan hal ini, jadi salah satu Ascendants of Suzaku secara pribadi bertemu dengan leluhur transformasi jiwa dari klan setan raksasa. Sebenarnya, ada desas-desus bahwa klan setan raksasa memiliki kultivator transformasi jiwa, tetapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasinya. Namun, peluangnya tinggi karena tuan muda dari klan setan raksasa, Chihu, telah kembali dengan banyak giok langit. Ketika leluhur menggunakan kultivasi transformasi jiwa untuk mengajukan hak untuk menjadi negara kultivasi peringkat 5, rumor itu dikonfirmasi. Klan setan raksasa bukan asli Suzaku, mereka pindah ke sini. Chihu mampu melawan formasi jiwa tahap akhir di tahap tengah formasi jiwa, jadi jelas betapa kuatnya mereka. Superpower lahir klan raksasa iblis raksasa mengalami perubahan saat mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Fakta bahwa seorang Ascendant dari Suzaku secara pribadi datang untuk meningkatkan peringkat negara mereka menunjukkan betapa kuatnya itu. Harus dikatakan bahwa Suzaku biasanya hanya mengirim seorang kultivator Soul Transformation tahap akhir untuk mengelola proses ini. Promosi klan setan raksasa itu seperti setetes tinta dalam air. Pada awalnya tidak akan ada banyak perubahan, tetapi kemudian akan mulai menyebar di mana-mana. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia berjalan keluar dari lembah dan pergi ke formasi bersama Feng Yushan dan teman-temannya. Tepat sebelum dia menghilang, dia berbalik untuk melihat lembah. Negara Suzaku berada di benua terbesar di planet Suzaku. Itu bernama benua Suzaku. Hanya ada 4 negara kultivasi di benua ini. 3 lainnya semuanya adalah negara kultivasi peringkat 5, dan mereka adalah 3 negara kultivasi peringkat 5 paling kuat. 3 negara itu adalah Naga Hijau, Seribu Fantasi, dan Pilu. Dalam tengah benua, dan mengambil 2 benua, adalah tempat negara Suzaku berada. Bahkan manusia Suzaku memiliki peringkat lebih tinggi daripada manusia biasa karena mereka adalah orang-orang Suzaku. Total 3 sekte di negara Suzaku. Mereka adalah sekte langit surgawi, sekte jiwa bumi, dan sekte Pat Immortal. Setiap sekte memiliki satu kultivator Ascendant. Dikombinasikan dengan kultivator Ascendant tahap akhir di Gunung Suzaku, yang memegang gelar Suzaku, mereka adalah kekuatan utama planet Suzaku. Ada keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah 3 sekte. Mereka mengandalkan 3 sekte untuk mendukung dan menjadi jaringan yang mengirim sejumlah besar murid ke 3 sekte. Sebuah balok tiba-tiba jatuh dari langit ke sebuah altar di Suzaku, menyebabkan gelombang energi spiritual menyebar keluar. Red Butterfly duduk di atas daun teratai di gunung belakang Heavenly Jade Sect. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sinar yang jatuh dari langit. Mata Red Butterfly menjadi dingin dan dia berbisik, dia datang. Wang Lin perlahan muncul di altar dan Feng Yushan muncul setelah itu. Feng Yushan menghela nafas lega. Karena Cheng Niu telah datang, dia bisa melaporkannya ke Gunung Suzaku. Ada 1 orang lagi di altar di samping Wang Lin dan Feng Yushan. Orang ini mengenakan warna ungu berpakaian dengan gambar kupu-kupu ungu di atas bunga bakung. Dia mengenakan kerudung biru yang jelas dan transparan seperti sihir. Matanya memberi orang perasaan elegan, hidungnya lurus, dan dia memiliki bibir merah kecil. Dia diam-diam berdiri di sana dengan pandangannya pada Wang Lin. Setelah Feng Yushan melihat wanita itu, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Salam, kakak magang ketiga." Wanita itu dengan lembut menganggukkan kepalanya yang mungil dan bertanya, "Apakah sesama kultivator ini Cheng Niu?" Wang Lin menatap wanita itu. Dia tidak terpengaruh oleh betapa cantiknya dia. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Aku Cheng Niu. Rekan kultivator Cheng, gadis kecil ini adalah murid dari Immortales Patsek. Nama keluarga aku Putih dan nama aku Salju." Wanita itu tersenyum. Kulitnya seputih salju dan 2 helai rambut hitam panjangnya 3 kaki tersampir di dadanya. Sisa rambutnya digulung menjadi sanggul di bagian atas kepalanya. "Guru memerintahkan aku untuk menunggu kamu di sini dan kemudian membawa kamu kepadanya." Wang Lin ekspresi tetap tenang. Dia menatap wanita itu dan bertanya, "Sekte Pat Immortal?" White Snow mengangguk dan berkata, "Gunung Suzaku telah menetapkan tanggal untuk pertempuran antara sesama kultivator Cheng dan Red Butterfly. Itu akan berlangsung setengah bulan dari sekarang. Pada saat itu, banyak pembawa pesan dari negara kultivasi lain akan datang untuk menonton. Sampai saat itu, Immortales Patsek aku bertanggung jawab atas permahan sesama kultivator." Wang Lin merenung sedikit lalu mengangguk. Salju putih samar-samar tersenyum dan melompat dari altar. Sinar cahaya putih terbang dan memegang White Snow di udara. Itu adalah bangau putih murni. Setelah Wang Lin mendarat di bangau putih, itu mengeluarkan menangis, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke kejauhan. San Yushan memandang iri pada bangau putih sebelum melompat dari altar dan terbang menuju Gunung Suzaku. Salju putih kadang-kadang akan melihat Wang Lin. Sepanjang beberapa tahun terakhir ini, nama Cheng Niu sangat besar. Setelah melihat Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi kecewa. Dia yakin bahwa Cheng Niu ini akan memiliki bakat yang tiada taranya, tetapi menatapnya sekarang, dia tampak sangat normal.
Setelah jeda yang lama di antara keduanya, Salju Putih dengan lembut bertanya, "Rekan kultivator Cheng, seberapa yakin apakah kamu dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah?" Wang Lin menarik pandangannya dari melihat negara Suzaku dan menggelengkan kepalanya. "Tidak yakin sama sekali." Salju Putih tertegun, tapi dia tersenyum. Rekan kultivator Cheng tidak harus rendah hati. Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di bawahnya. Dia dengan cermat mengingat tata letak daerah itu. Giok petanya hanya memiliki deskripsi Suzaku yang sangat kabur. Meskipun Wang Lin diam-diam berpikir bahwa Suzaku berusaha merekrutnya sebagai murid inti, dia masih berjaga-jaga. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, "Rekan kultivator White Snow, sekte apa yang ada di Suzaku?" Suara White Snow sangat memikat. Setelah penjelasannya, Wang Lin memiliki pemahaman kasar tentang Suzaku. Saudara magang junior Red Butterfly adalah murid dari Heavenly Jade Sect. Dengan itu, White Snow menghela nafas dan memandang ke arah Cheng Niu. Dari apa yang dia dengar dari gurunya, kedengarannya seperti setelah pertempuran, Gunung Suzaku ingin orang ini bergabung dengan sekte. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak berbicara. Kecepatan Bango Putih tidak cepat, tapi perjalanannya sangat lancar. Saat melewati berbagai gunung, Wang Lin diam-diam mengingat semuanya. Suzaku dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain sama sekali. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melewati 10 Venaro. Karena urat roh inilah ada begitu banyak energi spiritual di dalam Suzaku. Saat terbang, Wang Mata Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan ada sebuah gunung yang masuk ke awan. Itu tampak seperti gunung celestial. Derek putih tidak terbang ke arah gunung dan malah memutarnya. Meskipun ekspresinya tenang, hatinya terkejut. Salju Putih berbisik, disitulah surgawi Jade Sekte berada. Karena formasi, kamu tidak dapat melihatnya. Tepat pada saat ini, sosok merah turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih. Orang itu melihat ke arah mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia menatap sosok merah itu tetapi dia tetap diam. Sosok merah perlahan menghilang saat Bango Putih terbang menjauh. Red Butterfly berdiri di luar Heavenly Jade Sect saat dia melihat Wang Lin perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih dingin saat angin bertiup dan menyebabkan lengan bajunya yang kosong bergetar. Dia memang datang. Red Butterfly berbalik dan menghilang kembali ke sekte langit surgawi. Wang Lin berdiri di atas Bango Putih dan dengan dingin menatap Salju Putih. Wanita ini secara khusus memilih rute ini. Dia pasti punya agendanya sendiri. Tidak lama kemudian, Bango Putih terbang ke gunung yang tampak seperti naga yang sangat panjang. Derek terbang melalui lapisan awan dan ke kedalaman gunung. Wang Lin turun dari bangau. Setelah mendarat, Salju Putih berbisik, "Rekan kultivator Cheng, ini adalah bukan sekte jalan abadi, tapi gua abadi pribadi guruku. Guru sedang berkultivasi. Pilih salah satu kamar dari 3 baris utara. Guru akan menemuimu begitu dia siap." Dengan itu, dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan menghilang di antara rumah-rumah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menyebar dengan sembarangan keluar perasaan ilahi di dalam Suzaku atau dia akan menarik banyak masalah. Dia mengikuti kata-kata White Snow dan berjalan menuju bangunan utara. Di sepanjang jalan, dia bertemu banyak pelayan. Mereka semua memiliki ekspresi mati rasa. Tak satu pun dari mereka bahkan memandang Wang Lin ketika mereka dengan cepat melewatinya. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan mengambil satu. Semua kamar sudah disiapkan untuknya. Wang Lin duduk di kamar dan mulai merenung. Sejak dia memasuki Suzaku, dia memiliki perasaan bahaya ini. Meskipun sangat redup, itu masih ada. Wang Lin tahu bahwa hanya dengan kultivasinya, ada banyak orang di Suzaku yang bisa membunuhnya. Setiap kultivator transformasi jiwa dapat membunuhnya. Sikap Suzaku terhadapnya sangat aneh baginya. Aneh bahwa seseorang dikirim untuk menerimanya. Tampaknya Guru White Snow akan menyambutnya segera. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat senja, ruangan itu sangat redup karena tidak ada cahaya di dalamnya. Seiring waktu berlalu, itu menjadi lebih gelap. Dalam kegelapan, Wang Lin tiba-tiba merasakan kesepian. Dia melihat sekeliling ke ruang asing, di dalam sekte asing ini, dan di negara asing ini. Dia tidak bisa menemukan rasa memiliki. Wang Lin menghela nafas dan baru saja akan menyalakan lilin ketika dia tiba-tiba menatap pintu dan ketukan mulai bergema di ruangan itu. Ketuk, ketuk, ketuk. Wang Lin berkata, "Masuk." Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki mengenakan pakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan buah-buahan di tangannya. Setelah masuk, dia bahkan tidak melihat Wang Lin ketika dia meletakkan nampan dan kemudian berbalik untuk pergi. Wang Lin berkata, "Tunggu sebentar." Bocah itu berhenti, berbalik, dan memandang Wang Lin. Meskipun ruangan itu redup, dia masih bisa dengan jelas melihat seperti apa anak itu. Bocah itu masih sangat muda, baru sekitar 13 atau 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah itu membuka mulutnya dan menunjuknya. Di dalam mulutnya ia hanya memiliki setengah lidahnya. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara.
Bocah itu dengan lembut tersenyum pada Wang Lin sebelum berbalik dan pergi, dengan lembut menutup pintu dalam perjalanan keluar. Untuk beberapa alasan, Wang Lin memiliki perasaan menyeramkan tentang gua abadi ini. Melihat buah di nampan, dia merenung sebentar dan sebelum kembali berkultivasi. Tangan kanannya masih berada di tasnya untuk dipegang sehingga ia punya waktu untuk menahan diri jika ada bahaya yang muncul. Waktu berlalu, dan dalam kaitan mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, hanya anak laki-laki yang datang ke kamarnya. Pada pagi hari kedua, dia pergi keluar tetapi mendapati bahwa semua pelayan kehilangan setengah dari lidah mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu, sebagian besar area ditutupi oleh pembatasan kuat yang membuat mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh. Wang Lin tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Ada yang aneh dengan tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sampai dia baru saja menyerah untuk memikirkan hal ini. Dia fokus pada kultivasi untuk menjaga dirinya pada kondisi terbaik untuk melawan Red Butterfly. 10 hari berlalu tanpa gangguan. Pada hari ini, ketika dia berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria paruh baya duduk di depannya. Pria paruh baya itu menuangkan secangkir teh dan memandang Wang Lin. Orang ini tampan tetapi tidak terlalu tampan. Dia tidak memiliki janggut tetapi ada janggut di wajahnya. Matanya cerah tetapi tampaknya agak tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, dia memancarkan rasa keagungan. Mata Wang Lin tenang. Dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang ini bisa masuk tanpa dia sadari. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari Wang Lin di sini. Dia bukan anak laki-laki yang baru saja mulai berkultivasi, jadi dia tidak akan mudah terkejut. Pria parubaya itu menyesap teh dan mengetuk meja dengan lembut dengan jarinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin juga merenungkan dan tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Keheningan yang sangat menyeramkan. Rasa tekanan mulai membangun dengan setiap ketukan jari pria paruh baya itu. Jika Wang Lin tidak mencapai tahap formasi jiwa, ia tidak akan mampu menahan ini. Bahkan jika dia masih pada tahap awal formasi jiwa seperti dia sebelum dia memasuki alam surgawi, dia akan mengalami masalah. Namun, Wang Lin sangat tenang sekarang. Setelah waktu yang sangat lama, pria paruh baya berdiri dan, tanpa melihat Wang Lin, meninggalkan ruangan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi, Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria paruh baya itu sebelumnya. Ada beberapa teh yang tumpah di atas meja dalam bentuk 2 kata. Kalah, mati. Wang Lin merenung sedikit. Dia menyeka meja dengan tangannya dan kata-katanya menghilang. Dia melihat kegelapan di luar jendela dan matanya menyala. Pria parubaya itu pasti berada di setidaknya pada tahap transformasi jiwa. Dia mungkin Master White Snow. 2 kata yang ditinggalkan oleh orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan kupu-kupu merah, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian memejamkan matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, hari pertempuran besar tiba. Itu sangat meriah di sekitar altar raksasa di Suzaku. Semua kultivator yang telah tiba dengan bersemangat menunggu pertempuran besar ini. Suzaku telah mengumumkan pertempuran antara Wang Lin dan kupu-kupu merah 10 tahun yang lalu. Pertempuran ini menarik perhatian banyak kultivator. Meskipun 2 orang yang bertarung hanya pada tahap formasi jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Red Butterfly adalah jenius Weiyu dan jenius nomor 1 di Suzaku. Dia mampu mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 untuk mencapai tahap ascendan. Cheng Niu tidak diketahui asal-usulnya tetapi bisa mendapatkan kuali hujan. Kemudian dia mengambil lengan dari kupu-kupu merah dan langsung menjadi terkenal. Jika itu masalahnya, itu tidak akan menarik begitu banyak perhatian, tetapi Cheng Niu ini hanya pada tahap awal formasi jiwa ketika dia memasuki alam surgawi. Dia mampu melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir ketika dia berada di tahap awal dan bahkan mengambil lengan darinya. Akibatnya, ia menjadi legenda. Sekarang, ini adalah pertarungan kedua antara keduanya, yang menarik perhatian semua orang. Red Butterfly berdiri di sisi kanan altar. Dia mengenakan gaun pengadilan biru dengan bunga ungu gelap yang disulam di ujung gaun itu. Itu sangat sederhana dan bersih. Rambutnya mengalir ke bawah seperti air terjun dengan hanya pita yang mengikatnya. Namun, angin sepoi-sepoi yang akan menyebabkan lengan bajunya yang kosong bergetar membuat noda pada kupu-kupu merah yang hampir seperti lukisan. Kecantikan Red Butterfly seperti bakatnya, itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar ada cincin cahaya putih dengan kursi-kursi diletakkan di atasnya. Sudah ada banyak orang yang duduk di sana, pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua adalah pembawa pesan berbagai negara kultivasi. Meskipun tidak ada 100 orang, itu sangat dekat. Meskipun ada hampir 100 orang, tidak ada noise. Orang-orang ini duduk di lingkaran luar. Di cincin dalam hanya ada 4 kursi, dan ada 4 orang yang duduk di atasnya. Keempat orang ini semua adalah lelaki tua berambut putih. Saat ini, Putih Bangau datang dari kejauhan. Di belakang Bangau berdiri seorang pemuda mengenakan pakaian putih.
Dia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu, dan meskipun dia tampak rata-rata, dia mengeluarkan aura jantan. Di sampingnya berdiri seorang wanita berpakaian ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Red Butterfly. Derek itu tiba di altar dan menjerit. Pria muda berjubah putih itu melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Red Butterfly menurunkan kepalanya untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya. Matanya menjadi dingin. Ada juga rasa kebencian yang tersembunyi di matanya. Sebagai putri pilihan surga, sampai dia bertemu Wang Lin, dia tidak pernah kalah. Bukan hanya Wang Lin orang pertama yang mengalahkannya, dia bahkan mengambil salah satu lengannya. Jika Wang Lin telah mengalahkannya dalam pertarungan langsung, meskipun dia akan membencinya, kebenciannya tidak akan sekuat ini. Tapi saat itu, Wang Lin bertindak ketika dia berada di posisi terlemahnya dan mencoba untuk menghancurkan hatinya Dao. Selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya belum bergerak. Ini semua karena Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya, jantung Dao-nya dapat pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap Red Butterfly. Salah satu pria tua yang duduk di kursi 4 bagian dalam dengan dingin memandang Wang Lin dan kupu-kupu merah dan berkata, "Aku adalah tetua Gunung Suzaku, Gong Sunpo, dan aku akan menjadi hakim untuk pertarungan ini." Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke depan. Sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di depan mereka. Masuk ke dalam. Disitulah medan perangmu akan berada. Pria tua itu memejamkan matanya dan tidak lagi berbicara. Tanpa sepatah kata, Red Butterfly berjalan ke pintu cahaya dan menghilang. Wang Mata Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat pintu cahaya dan berjalan ke dalam. Setelah mereka berdua memasuki pintu cahaya, segera diperluas untuk menutupi seluruh altar. Di dalam pintu ada barisan pegunungan yang sepi. Orang-orang dapat melihat apa yang sedang terjadi melalui pintu cahaya. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, ia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah array transfer. Di mana dia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungannya benar-benar sepi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Aura yang akan membuat kamu merasa jengkel memenuhi udara. Pohon oak raksasa dan kuno tumbuh di mana-mana. 10 kaki jauhnya, seekor ular sanca merah raksasa dengan dingin menatap Wang Lin dan menjulurkan lidahnya. Teriakan datang dari langit. Cheng Niu! Wang Lin terbang ke langit untuk melihat sinar lampu merah menerpa ke arahnya. Bahkan sebelum dia tiba, aura dingin sudah menyebar. Aura dingin ini terkondensasi menjadi partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki jauhnya dari Wang Lin menjadi patung es raksasa. Ini patung es raksasa setinggi lebih dari 100 kaki dan berbentuk seperti orang. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengayunkan tinju raksasa ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia mundur. Kilatan cahaya merah muncul di kepala es patung dan Red Butterfly muncul. Matanya dingin ketika dia menatap Wang Lin dan membisikkan sesuatu. Sebuah cahaya terang muncul dan berubah menjadi mawar es di depannya. Dia memutuskan untuk tidak bertengkar panjang dengan Cheng Niu. Dia akan menggunakan metode tercepat untuk membunuh orang ini. Saat raksasa es itu mengayunkan tinjunya, Red Butterfly memetik kelopak mawar dan mengirimkannya. Kelopak itu bergoyang-goyang seperti perahu di laut berbatu. Wang Lin mendengus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Gas pembatas keluar dalam bentuk naga. Mereka terjalin dan menyatu menjadi kepalan raksasa yang bertemu kepalan raksasa es. Bang! Gelombang kejut menyebabkan banyak pohon di bawah mereka jatuh. Bahkan piton itu terbentur ke tanah. Itu menggeliat karena banyak luka di tubuhnya. Semua luka disebabkan oleh getaran dari gelombang kejut. Dampak besar menyebabkan raksasa es untuk mengambil langkah mundur. Retakan muncul di tinjunya dan potongan es berterbangan di mana-mana. Tangan Wang Lin bergetar. Tinju yang dibentuk oleh pembatasan hancur dan ketika getaran mencapai bendera pembatasan, itu menyebabkan retakan muncul di sana. Ini adalah harta yang negara aku Suiyu telah saring selama 500 tahun, Dewa Es. Cheng Niu, kamu pasti akan mati. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar melayang tiba-tiba mulai berubah. Garis tipis terbang kelopak dan membentuk jaring raksasa yang terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan bendera pembatasan, menyebabkan layar kabut hitam muncul. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkan jaringnya. Energi pedang menembus kabut hitam dan mendarat di kelopak bunga. Bang! Celah segera muncul di kelopak tetapi tidak pecah. Benang yang tak terhitung jumlahnya dari kelopak bunga menutupi langit saat tiba sebelum Wang Lin. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat dia memetik kelopak bunga yang lain. Dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kiri saat terbang. Kemudian dia menunjuk kelopak dan segera tumbuh lebih besar. Itu masih menuju Wang Lin. Red Butterfly tidak berhenti tetapi memetik kelopak bunga lain. Dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Darah jatuh di kelopak dan 9 simbol pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak. 9 sinar energi pedang muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin tahu apakah kamu mati atau tidak. Red Butterfly menampar raksasa es itu di bawahnya.
Raksasa es mengeluarkan raungan dan mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 energi pedang. Untuk setiap langkah yang diambil, akan ada lubang raksasa yang tersisa di tanah. Pohon yang tak terhitung jatuh dan getaran menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam kehidupan Wang Lin. Dia tidak ingin menggunakan kereta perang kecuali dia harus. Bagaimanapun, ini adalah Suzaku, pasti ada banyak orang yang menonton. Mengungkap terlalu banyak rahasianya tidak akan baik untuknya. Menghadapi jaring yang datang padanya, Wang Lin mengeluarkan raungan dan mengayunkan pedang surgawi seperti orang gila, secara paksa menciptakan celah di jaring. Wang Lin dengan cepat keluar dari pembukaan dan membuka mulutnya untuk memuntahkan sinar hitam. Dengan cepat berubah menjadi stempel hitam raksasa yang menabrak kelopak raksasa. Stempel hitam bergetar sebelum dibungkus oleh kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wajah Wang Lin pucat. Dia menggunakan saat stempel hitam menghentikan kelopak untuk diteleportasi. Tepat pada saat ini, 9 sinar energi pedang tiba-tiba tiba. Mereka bergerak secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tasnya memegang dan 2 lonceng muncul. Mereka bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara. 9 sinar energi pedang berhenti sejenak di bawah pengaruh gelombang suara tetapi kemudian melanjutkan menuju Wang Lin. Dengan jeda itu, 2 lonceng hancur dan potongan membentuk baju zirah di sekitar Wang Lin. Dia meraung dan berteleportasi lagi. Kali ini dia menyerang Red Butterfly. Namun, tepat ketika dia muncul kembali, tangan raksasa es itu tiba di depannya. Pukulan ini jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Itu mendarat di tubuh Wang Lin dalam waktu hampir sekejap. Tubuh Wang Lin dikirim terbang. 9 sinar energi pedang menusuk tubuhnya saat ia terbang di udara. Kemudian kelopak bunga raksasa dengan cepat melilitnya, tidak meninggalkan celah. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly dan dia berteriak, "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk kelopak. Segera, suara ledakan datang dari dalam kelopak. Namun, pada saat ini, sinar energi hitam bocor keluar dari kelopak bunga. Ekspresi Red Butterfly berubah ketika sinar besar energi pedang hitam yang terasa seperti itu bisa menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopak. Kelopak itu terbelah 2 dan Wang Lin perlahan keluar. Pita yang mengikat rambutnya patah. Rambutnya mengalir di udara tanpa angin dan matanya dipenuhi dingin yang intens. Dia memandang Red Butterfly seperti sedang memandangi orang yang sudah mati. Ada banyak retakan pada zirahnya dan di belakangnya 9 sinar energi pedang semuanya hancur. Suara Wang Lin rendah ketika dia perlahan berkata, "Kupu-kupu merah, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah pemanasan." Red Butterfly menatap Wang Lin dan menunjuk ke mawar dengan 6 kelopak bunga yang tersisa. Dia akan menggunakan mantra. "Kupu-kupu merah, lihat ini." Wang Lin mengungkapkan senyum jahat ketika dia mengeluarkan batu seperti kepompong yang memiliki banyak simbol Dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin memukulnya dan simbol-simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah Red Butterfly menjadi pucat ketika sejumlah kecil gas hitam muncul dari dahinya. Dia berteriak, "Cheng Niu, apa itu?" "Itu hanya lengan." Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika dia menabrak batu. Potongan-potongan batu terjatuh, memperlihatkan lengan yang gelap dan layu. Memegang lengan itu di tangannya, dia mengeluarkan senyum jahat. "Kupu-kupu merah, apakah lengan ini familiar bagimu?" Tubuh Red Butterfly bergetar ketika dia menatap lengan itu. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. "Cheng Niu, kau penjahat." Mata Wang Lin menyala dan dia tertawa terbahak-bahak. Lalu matanya tiba-tiba gelap dan berkata, "Aku penjahat? Kembali ke alam celestial, tidak ada kebencian di antara kami. Aku tidak pernah mengacaukan kamu. Namun kamu mencoba membunuh aku beberapa kali. Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu mengapa kamu ingin membunuh aku. Mengapa aku tidak bisa menolak jika kamu mencoba membunuh aku?" Wajah Red Butterfly suram. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke mawar dan ke 6 kelopak tersebar. Wang Lin mendengus. Tanpa ragu, dia menampar tasnya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya kehilangan satu batasan untuk memanggil petir pembalasan ilahi. Tangan kirinya bergerak di depannya. Sebuah batasan muncul dan dia meletakkannya di atas bendera. Pembatasan bergetar dan cahaya menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi Red Butterfly berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia melantunkan mantra yang sangat kompleks. Keenam kelopak dengan cepat terbang keluar dan berubah menjadi 6 wanita mengenakan merah. Namun, kekuatan yang kuat dilepaskan dari bendera pembatasan. Kekuatan ini mendorong semuanya menjauh. Wang Lin membiarkan dirinya didorong menjauh dan membiarkan bendera pembatasan melayang di langit. Adapun 6 kelopak yang telah berubah menjadi 6 wanita, mereka juga terhenti. Mereka tidak dapat maju. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Awan merah menutupi langit seperti langit akan runtuh. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari luar terkejut. Keempat lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka terkunci ke awan merah. Pembalasan ilahi. Mata Gong Sun Po berbinar.
6 kembali ke 1. Ekspresi Red Butterfly berubah ketika ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Keenam wanita berbaju merah dengan cepat menyatu dengan Red Butterfly. Di belakangnya, 6 sosok cantik dan merah muncul. Awan merah menutupi langit. Wang Lin mencibir sambil menunjuk bendera pembatasan. Bendera pembatasan dengan cepat berubah menjadi gelombang pembatasan yang melesat ke arah kupu-kupu merah. Tepat pada saat ini, dengan dentuman besar, semua awan merah berkumpul dan sinar petir merah turun. Targetnya tepat di tempat pembatasan berada. Red Butterfly dengan cepat mundur, tapi Wang Lin terus mengawasinya. Saat dia bergerak, dia melambaikan pedang surgawi dan sinar energi pedang melesat ke arahnya. Namun, energi pedang ini bukan untuk Red Butterfly. Itu bertabrakan dengan petir merah yang turun. Dengan ledakan keras, energi pedang runtuh. Petir merah berhenti sejenak sebelum terus turun. Menggunakan jeda ini, Wang Lin berteriak, "Bendera pembatasan, hamburkan!" Bendera pembatasan tiba-tiba bergetar karena semakin banyak pembatasan. Gas keluar dari situ. Ini berlanjut sampai bendera pembatasan berubah menjadi debu dan menghilang. Namun, gas pembatas yang keluar tiba di hadapan Red Butterfly hampir dalam sekejap dan melayang di sekitarnya. Sebagian besar gas sudah memasuki tubuh raksasa es juga. Meskipun gas itu tidak dapat merusak, ia dapat bertindak sebagai suar bagi petir retribusi ilahi. Raksasa itu dengan cepat menginjak tanah. Setiap kali itu menginjak, banyak gas pembatasan akan menghilang, tetapi ada begitu banyak gas yang terus memasuki tubuh raksasa itu. Red Butterfly akan teleport ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Saat retribusi ilahi tiba, semua teleport disegel. Red Butterfly, terimalah kematianmu. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat ini, kilat merah tiba. Saat gas pembatas menyentuh petir, ia menghilang. Petir merah turun ke Red Butterfly yang dikelilingi oleh gas pembatasan. Meskipun semua ini butuh waktu untuk menjelaskan, itu terjadi dalam sekejap mata. Wajah Butterfly Red pucat dan dia mengepalkan giginya. Saat kilat merah tiba, keenam sosok di belakangnya terbang keluar. Meledak. Salah satu tokoh merah meledak saat menyentuh petir merah, tetapi itu tidak dapat menghentikan petir retribusi ilahi. Suara merah Butterfly retak. Meledak. Meledak. Bang! 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 Petir pembalasan ilahi menembus mereka seolah-olah itu kertas. Satu sosok runtuh, sosok lain runtuh, dan tak lama kemudian keenam tokoh itu runtuh. Namun, kekuatan petir merah sedikit menurun dalam serangkaian ledakan ini. Tanpa sepatah kata pun, kupu-kupu merah tenggelam ke dalam raksasa es. Saat dia menghilang ke dalamnya, petir merah menghantam raksasa es itu. Raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan menyakitkan ketika banyak retakan muncul di tubuhnya. Ada garis merah bergerak di dalam raksasa es. Itu tidak menyerang raksasa es tetapi bergerak ke gas pembatasan yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, ada gambar hantu cambuk yang akan bersinar. Setiap kali itu bersinar, kekuatan pencahayaan merah akan sedikit melemah. Sayang sekali. Mata Wang Lin menyala dan dia mengayunkan pedang surgawi ke arah raksasa itu. Dia meraung saat dia mengarahkan sinar besar energi pedang ke arah raksasa es itu. Raksasa membuka mulutnya dan berteriak. Namun, suara itu milik Red Butterfly. Soul Lasher. Tepat pada saat ini, cambuk di dalam es raksasa bersinar terang, terbang keluar dari dada raksasa, dan menabrak Wang Lin. Cepat! Terlalu cepat! Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Dia batuk darah dan tubuhnya jatuh. Namun, jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang jauh. Pada saat ini, energi pedang mendarat di raksasa es dan auranya melemah. Luka setebal lengan menembus tubuhnya. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dicabut dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Rasa sakit ini seperti jantungnya ditusuk. Rasa sakit ini berarti bahwa jiwa asalnya akan segera rusak. Dia tidak ragu sama sekali untuk menggunakan energi spiritual untuk menghentikan dirinya sendiri. Dengan satu teleportasi, dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka mata dan dengan cepat mundur. Ada kejutan di matanya. Serangan dari raksasa tadi terlalu aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin berbinar ketika dia menatap raksasa es itu. Untungnya, uang energi pedang Lin telah mendarat di raksasa dan petir retribusi ilahi masih di dalam raksasa es. Karena dua faktor ini, raksasa es tidak dapat menyerang Wang Lin sementara jiwa asalnya tersingkir dari tubuhnya. Situasi akan berubah sangat buruk bagi Wang Lin sebaliknya. Sama seperti energi pedang mendarat di pinggang raksasa es, petir retribusi ilahi menghancurkan yang terakhir dari gas pembatasan dan tiba-tiba menghilang. Awan merah pergi secepat mereka tiba dan langit kembali normal seolah-olah awan merah tidak pernah muncul. Raksasa es mengguncang tubuhnya. Potongan es jatuh dan mendarat di tanah. Raksasa itu sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya di 50 kaki. Luka di pinggangnya dengan cepat ditutup dan segera menghilang. Namun, gambar cambuk masih di dadanya melepaskan cahaya iblis.
Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya ingin terlempar lagi dan tubuhnya hancur, maka bahkan jika ia menang, ia masih akan kalah. Red Butterfly sekali lagi muncul di kepala raksasa es dan berteriak, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu lakukan." Raksasa es yang sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Ia bangkit dari tanah, menyebabkan bumi bergetar, dan mengejar Wang Lin. Wang Lin terus berlari. Untungnya, medan perangnya sangat besar dan dia belum mencapai batas. Dia dengan cepat mengambil pil dan mengkonsumsinya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Red Butterfly sedingin es. Dia membenci orang di depannya sampai ke tulang belulangnya. Jika bukan karena raksasa es, dia akan terbunuh petir merah. Cheng Niu ini memiliki harta untuk memanggil petir retribusi ilahi. Namun, aku tidak percaya dia memiliki dua dari mereka, atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan laser jiwa, raksasa es itu tidak akan sanggup menahan dua serangan petir retribusi suci. Mata Red Butterfly tampak muram. Dia memberi perintah dan cambuk tiba-tiba muncul di tangan raksasa es. Red Butterfly berteriak, "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Itu bergerak lebih cepat daripada kilat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuknya cepat, dia selalu waspada selama ini. Ketika cambuk itu datang ke arahnya, dia menghilang dengan teleport. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Ketika dia pindah, cambuk menyentuhnya. Meskipun itu tidak menghancurkan jiwa asalnya, itu melukainya. Harta cambuk yang luar biasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengambil sejumlah besar pil dan melahapnya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin. Mata Red Butterfly dingin ketika dia mengendalikan raksasa es untuk mengejar Wang Lin dengan pengejaran gila. Saat Red Butterfly mengejar Wang Lin, dia menghinanya. "Cheng Niu, kamu sekarang melarikan diri seperti anjing gelandangan. Di mana aura dominan kamu saat itu?" Wang Lin tertawa dan berkata, "Red Butterfly, kamu belum menyelesaikan kutukan dari lengan itu. Kamu hanya menekannya dengan energi spiritual kamu. Ini adalah alasan sebenarnya kamu menggunakan harta karunmu yang paling kuat di awal." Ekspresi Red Butterfly menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dengan kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan mengocok udara di depan mereka beberapa kali. Setelah beberapa saat, Wang Lin memulihkan sedikit energi spiritual. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan item. Itu adalah lengan Red Butterfly. Dia menyanyikan lagu sementara tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke lengan. Lengan itu menyinari cahaya iblis ketika berbagai simbol muncul di atasnya. Tangan kiri Wang Lin menampar lengannya dan dia berteriak, "Meledak!" Sebuah garis hitam segera muncul di Red Butterfly dahi. Tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak akan memanggil kupu-kupu merah." Wang Lin mencibir dan berteriak, "Menekannya! Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menekannya." Meledak! 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 Garis hitam di dahi Red Butterfly tiba-tiba mulai menyebar dan segera menutupi wajah cantik Red Butterfly. "Kamu!" Red Butterfly terbatuk darah hitam. Dia memang khawatir tentang kutukan di lengannya, itulah sebabnya dia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Pertarungan berjalan di luar kendalinya. Mata Wang Lin menyala dan dia sekali lagi berteriak, "Meledak!" Lengan di tangannya segera meledak. Tidak ada lagi darah yang tersisa di dalamnya, sehingga meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengan mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh Red Butterfly. Dia batuk darah hitam lagi dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin segera berhenti. Dia tidak lagi berlari. Dia menggunakan momen ini untuk membuang jebakan binatang buas dan dengan letusan, kereta perang tiba. Roh binatang itu segera keluar dengan raungan. Mata merahnya menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak bisa khawatir tentang mengekspos terlalu banyak. Masalah terpenting saat ini adalah menang. Setelah kereta itu muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangannya dan mengayunkannya. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat ia terbang keluar dan menabrak raksasa es. Bang! Raksasa es itu terhuyung mundur beberapa langkah saat luka muncul di tubuhnya. Mata Red Butterfly terpejam. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menekan kutukan itu. Mata Wang Lin bersinar. Dia naik dan mengayunkan lagi. Setelah ledakan itu, raksasa es semakin mundur. Red Butterfly berjuang untuk membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan kejam sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Mata raksasa es melepaskan cahaya iblis. Red Butterfly telah menyerah untuk mengendalikan raksasa es dan menggunakan semua kekuatannya untuk menekan kutukan. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Itu mengayunkan tinjunya dan gambar jika cambuk segera muncul.
Wang Lin tidak ragu sama sekali dan pedang langit yang digunakan untuk memblokir. Dengan keras, Wang Lin didorong mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun pedang surgawi itu tidak rusak, Wang Lin mengeluarkan darah dari kekuatan pukulannya. Tepat pada saat ini, raksasa es itu mendarat di hadapan Wang Lin dengan satu lompatan. Mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam tinju itu ada gambar cambuk. Ekspresi Wang Lin serius saat ia dengan cepat melemparkan pedang langit ke arah kepalan itu. Saat kepalan itu mengenai Wang Lin, pedang itu melintas dengan lengan kanan dan memotong seluruh lengannya. Pedang langit itu sendiri sangat berbeda dari energi pedang. Pedang langit mendarat 1000 kaki jauhnya dan menikam jauh ke dalam tanah. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Wang Lin dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, aku mengambil salah satu lenganmu dan sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang lebih cocok untukmu." Dia melambaikan tangannya dan lengan kanan raksasa es itu muncul di tangannya. Kilatan cahaya biru muncul dan es segera jatuh dari lengan sampai menyusut menjadi setengah ukurannya. Saat ini banyak paku pada kereta perang merilis aura hitam yang diserap oleh roh binatang. Roh binatang itu tumbuh lebih besar dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Raksasa es itu mengeluarkan raungan dan bergegas menuju lengannya yang patah. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memancarkan sinar cahaya putih yang mengelilingi lengan. Dia sekarang menggunakan semua energinya untuk memperbaikinya. Lebih banyak retakan muncul di lengan dan menyusut lagi. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Itu tiba dengan satu lompatan dan kemudian mengayunkan lengan kirinya. Wang Lin mundur dan kemudian menghilang. Retakan segera muncul di tanah di mana Wang Lin hanya berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebelah pedang surgawi dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi. "Hancurkan!" Lengan yang dilapisi cahaya putih retak lagi dan sejumlah besar es jatuh. Saat ini, lengan ini memiliki ukuran yang sama dengan lengan orang normal. Raksasa tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain yang secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang langit dan mengayunkannya. Tepat pada saat ini, cambuk tiba-tiba muncul di dada raksasa es. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang langit untuk menghalanginya. Namun, cambuk berubah arah. Itu pergi sekitar Wang Lin dan memukul tubuhnya. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi dicambuk keluar dari tubuhnya dan terbang sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es melepaskan cahaya hantu. Itu mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan sebaliknya berjalan menuju tubuh Wang Lin. "Kereta perang, aktifkan!" Mata Wang Lin menyala. Selama waktu ia berhasil menunda raksasa es, kereta pembunuh dewa berhasil mengaktifkannya. Roh binatang mengeluarkan raungan dan menyerbu keluar. Semua rantai pada roh binatang itu hilang. Namun, alih-alih pengisian pada raksasa es, itu dibebankan ke Wang Lin. "Binatang buas!" Mata Wang Lin menyala. Tangannya membentuk segel dan rantai keluar dari kereta. Rantai itu mengunci roh binatang buas di tempatnya. Binatang buas roh itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Itu jelas ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, raksasa itu tiba di sebelah tubuh Wang Lin dan tersenyum ketika itu menghancurkan tinjunya. Jiwa asal Wang Lin berteriak, "Suli Guo!" Pedang langit mengeluarkan teriakan menyedihkan ketika gas hitam muncul di pedang dan itu memblokir tinju. Bang! Tinju raksasa itu mengenai pedang langit dan didorong kembali oleh gelombang kejut. Namun, Suli Guo menjerit lemah sebelum pedang langit jatuh ke tanah. Tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Mata raksasa itu bersinar ketika berlari kembali. Tepat pada saat ini, bahkan lebih banyak rantai terbang keluar dari kereta perang dan menyeret binatang buas itu. Semangat kembali. Roh binatang itu dipenuhi dengan amarah saat ia berbalik ke arah raksasa es dan menyerbu ke arahnya. Raksasa itu segera mengangkat kepalanya. Itu menghentikan serangannya pada tubuh Wang Lin dan meninju roh binatang yang masuk. Bang! 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 Raksasa itu terus menyerang dan menjatuhkan roh binatang itu. Ini membuat roh binatang itu marah. Mulutnya melebar dan melahap raksasa es itu. Namun, saat ia mencoba melahap raksasa es itu, cambuk keluar dan mengenai roh binatang itu. Roh binatang itu merasakan sakit dan segera menyusut sedikit. Pak! Pak! Mencambuk terus-menerus menyebabkan roh binatang menjadi marah, tetapi cambuk mengabaikan untuk terus melahap. Roh binatang itu menembus tubuh raksasa es itu. Tubuh raksasa itu bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Lebih banyak es jatuh dan raksasa es menyusut sekali lagi. Sekarang tingginya hanya 20 kaki dan es di bahu kanannya mulai mencair. Roh binatang itu akan berbalik untuk serangan lain ketika Red Butterfly membuka matanya. Kutukan itu ditekan kembali ke garis hitam tunggal di dahinya. Suara tergesa-gesa Red Butterfly mengandung sedikit kegelapan saat dia berkata, "Laser jiwa. Ungkapkan wujudmu yang sebenarnya." Kali ini, cambuk putih murni muncul di tangan raksasa es. Cambuk ini bukan ilusi seperti sebelumnya tapi solid. Itu mencambuk roh binatang itu seperti orang gila. Rasa sakit itu menyebabkan roh binatang itu menjadi lebih marah. Itu akan terisi lagi ketika tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan melihat kembali ke kereta perang.
Lagi pula, dia hanya roh dan dibatasi oleh kereta. Juga, Wang Lin tidak menggunakannya dengan benar untuk menampilkan kekuatan penuh, jadi sekarang ia merasakan panggilan kereta. Roh binatang mengeluarkan raungan enggan ke langit saat berubah menjadi gas dan kembali ke kereta perang. Jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya selama pertarungan antara roh binatang dan raksasa es. Dia juga mengkonsumsi pil untuk memulihkan dan mengirim energi spiritual ke pedang surgawi untuk membangkitkan Suli Guo. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia mengayun ke bawah. Energi pedang Wang Lin dengan cepat tiba. Raksasa es mengeluarkan raungan dan menekan energi pedang. Itu berbalik, menendang tanah, menyebabkan tanah retak, dan dengan cepat melarikan diri. Mengejar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Wajah Red Butterfly suram. Pertempuran hari ini jauh lebih sulit daripada pertempuran mereka di alam surgawi. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Cheng Niu ini akan mendapatkan kekuatan sebanyak ini dalam satu dekade belaka. Memikirkan kembali ke alam surga, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh orang ini, Cheng Niu hanya bisa lari dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan kemudian, itu hanya karena dia memiliki harta yang bisa meruntuhkan fragmen surgawi sehingga dia ditekan. Dia tidak pernah melihat Wang Lin seperti apapun. Dalam hatinya, Cheng Niu ini bukan seseorang yang setingkat dengannya. Dia lemah, seekor serangga, batu loncatan yang akan mematuhi yang kuat. Dia telah membunuh banyak kultivator formasi jiwa seperti Wang Lin selama pertempuran melawan aliansi 4 sekte. Bahkan di Suzaku, dia mempertahankan mentalitas ini. Ini adalah kebanggaannya. Namun, kebanggaan ini hancur ketika Wang Lin mengambil lengannya. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang kultivator yang lemah dan tidak penting berani menyelinap menyerangnya. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia memutuskan dirinya untuk membunuh Wang Lin untuk membuat jantung daonya lengkap lagi. Dia bahkan mengambil harta nasional Sueyu, Dewa Es, untuk membunuh orang ini. Bahkan saudara magang seniornya diam-diam meminjam harta utama Heavenly Jade Sect, Soul Soul, dan membiarkannya meminjamnya untuk mendapatkan di sisi baiknya. Dia awalnya tidak ingin menggunakan Soul Laser. Dia berpikir bahwa dengan Dewa Es dan harta karun hidupnya, membunuh Cheng Niu akan semudah mengambil permen dari seorang bayi. Namun, dia telah mendengar banyak desas-desus tentang Soul Laser dan digerakkan oleh mereka, jadi dia tidak menolak tawaran itu. Dia menyembunyikannya di dalam Dewa Es untuk menggunakannya sebagai senjata rahasia untuk menang. Tapi sekarang, setelah begitu banyak putaran, pertempuran mereka telah mencapai titik didihnya. Harta karun Cheng Niu ini tidak ada habisnya, jauh melebihi apa yang bisa dia bayangkan. Terutama roh binatang buas itu, terlalu ganas. Jika Cheng Niu memiliki kekuatan untuk mengendalikannya dan roh binatang buas itu terus menyerang, dia yakin bahwa tanpa jiwa penyegar, dia akan kehilangan. Saat ini dia hanya bisa melarikan diri. Dewa Es itu sangat lemah. Dari semua kerusakan yang terjadi, sekarang hanya setinggi 20 kaki. Jika menyusut lagi, itu akan runtuh sepenuhnya. Dia hanya mengalami pelarian semacam ini 2 kali sepanjang hidupnya. Pertama kali ketika dia dipaksa ke sudut oleh Wang Lin dan yang kedua adalah sekarang. Dipaksa untuk melarikan diri seperti ini 2 kali oleh orang yang sama seperti tamparan di wajahnya. Ini membuatnya merasa sangat malu dan kebenciannya semakin dalam. Wang Lin mengejarnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia melihat sosok yang terus-menerus berteleportasi di hadapannya dan berkata, "Kupu-kupu merah, di mana harga dirimu? Apakah Putri Surgawi Suzaku harus lari dariku, seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah belaka? Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan memanggil Red Butterfly. Avatar." Meskipun Wang Lin mengejeknya, harga dirinya membuatnya sehingga dia harus melawannya. Tiba-tiba terjadi perubahan. Dia menjerit dan mawar muncul di depan raksasa es. Tidak ada kelopak bunga, hanya 2 benang sari. Red Butterfly tidak ragu ketika jiwa asalnya terbang keluar dan terbelah 2. Setengah masuk ke benang sari. Kedua benang sari menyatu bersama untuk membentuk sosok yang sangat indah. Sosok itu dengan cepat mengambil bentuk dan mengungkapkan penampilannya. Sebuah avatar yang tampak persis seperti Red Butterfly muncul, hanya avatar ini yang memiliki semua anggota tubuhnya. Avatar Red Butterfly membuka matanya dan terlihat sangat tenang. Kupu-kupu merah asli sangat dingin dan kejam, tetapi avatar ini tidak menunjukkan emosi dan sangat tenang. Cheng Niu, aku tidak keberatan menyerahkan kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat saja untuk membunuhmu. Avatar ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan untuk membuatnya lebih mudah untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Kecuali itu benar-benar dibutuhkan, dia tidak akan bawa avatar keluar. Tapi sekarang, untuk membunuh Wang Lin, dia tidak peduli dengan biayanya. Avatar ini tidak memiliki energi spiritual di dalamnya meskipun mengandung beberapa dari jiwa asalnya. Avatar ini diisi dengan domainya. Dia telah menuangkan domainya ke dalam avatar untuk sementara waktu. Red Butterfly dan avatarnya keduanya berkata, pada saat yang sama, domain tanpa belas kasihan. Avatar itu dengan cepat terbang ke depan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Avatar Red Butterfly berkata, dengan suara yang sangat memikat, untuk memikat semua emosi dunia fana dan kemudian menggunakan bilah kecerdasan untuk memotong semuanya.
Ini adalah domain yang kejam. Emosi, maju. Warna langit tiba-tiba berubah dan kekuatan misterius menutupi langit dan bumi. 7 bola berwarna pelangi tiba-tiba muncul di sebelah Red Butterfly dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Cinta kekeluargaan. 2 bola cahaya hancur untuk membentuk pria dan wanita. Pria itu memangkas rambut putih dan wanita itu memiliki tatapan penuh cinta. Cinta. Sosok Limuan muncul di bola. Dia menatap Wang Lin dengan mata dipenuhi kesedihan. Kebencian. Teng Huayuan merobek bola cahaya dan berjalan keluar. Ada banyak jiwa di tangannya. Jiwa-jiwa keluarga Wang berteriak dengan sedih. Penghargaan. 3 generasi Cheng dan Yu berjalan keluar dan menatap Wang Lin dengan bingung. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia duduk bersila. Jiwa asalnya terbang keluar dan berkata, di bawah siklus reinkarnasi, hidup dan mati. Langit tiba-tiba terbuka oleh sepasang tangan raksasa dan keretakan muncul. Sebuah lukisan raksasa, hitam dan putih keluar dari celah. Ada banyak gunung besar dan sungai yang mengalir di dalam gulungan. Meskipun mereka tampak diam, mereka sebenarnya bergerak. Di bawah gulungan kehidupan dan kematian, jiwa asal Wang Lin bersinar. Dia mengungkapkan ekspresi kompleks ketika dia melihat orang-orang di depannya. Avatar Red Butterfly mengatakan, pedang kecerdasan. Pedang berwarna pelangi muncul di depan avatar Red Butterfly. Potong. Orang tua Wang Lin terbunuh oleh pedang. Mereka segera diikuti oleh Limuan. Keluarga Dan Yu terbunuh oleh Teng Huayuan dan kemudian dia menghilang setelah ayunan pedang. Kejam. Kupu-kupu merah dan avatarnya tampak sangat usang. Dia kemudian menunjuk ke jiwa asal Wang Lin. Wang Lin bergetar dan matanya menjadi redup. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk pada gulungan kehidupan dan kematian di langit. Wang Lin dengan lembut berkata, bahkan orang yang kejam tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi. Bagaimana emosi di dunia dapat dengan mudah dipotong atau dibuang? Meskipun pedang kecerdasan itu kuat, ia tidak dapat memotong siklus reinkarnasi. Gas hitam putih muncul dan menyatu bersama untuk membuat gas abu-abu dari siklus reinkarnasi. Gas abu-abu tiba-tiba keluar dari gulungan itu dalam bentuk ibu jari raksasa dan menekan ke bawah sebelum avatar Red Butterfly. Tubuh avatar Red Butterfly bergetar. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi akan ditekan oleh kekejaman. Jika siklus reinkarnasi surga tidak kejam, maka itu bukan siklus reinkarnasi surga lagi, disayangkan. Avatar itu menghela nafas saat menghilang.